selesai. Setelah 2 episode berkutat di terminal hitam putih yang membosankan, akhirnya sekarang gue masuk ke tahap memberikan nyawa kepada sistem operasi Arch Linux. Tujuan yang gue mau capai di video kali ini adalah bisa membuka dan menonton video-video di channel Wisdom melalui sebuah web browser, yang artinya OS Arch Linux ini sudah bisa menghandle graphical user interface, proses audio visual, dan proses-proses dasar OS modern lainnya. GUI yang gue pilih untuk OS gue ini adalah Hyperland. Alasannya karena Hyperland adalah GUI dengan tiling window manager yang paling modern. Kelihatan tuh dari websitenya aja udah sekelas Apple ini. Dan biasanya sebuah website itu sangat mencerminkan produknya. Dilihat di sini websitenya sangat responsif dan animasinya bagus banget. Persis seperti apa yang ditawarkan oleh Hyperland. Oke, lanjut, gue balik ke atas dan klik install. Jangan lupa dengan moto hidup pengguna Arch Linux ya, panduan instalasi adalah teman sejati. Perhatian, Hyperland tidak dimaksudkan untuk menjadi desktop environment yang user friendly dan full. Secara garis besar, ini adalah satu set tools yang memungkinkan lu untuk membuat desktop environment lu sendiri. Aplikasi, integrasi, shells, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab lu sendiri untuk memilih, menginstal, dan konfigurasi. Ya, tipikal Arch Linux lah. Otoritas dipegang penuh oleh user. Wiki ini sangat rinci dan sangat direkomendasikan untuk menjelajah dan membaca wiki ini dulu sebelum berasumsi sesuatu tidak bekerja atau tidak tersedia. Pokoknya intinya baca dulu lah semuanya. Nvidia GPU seringkali tidak bisa digunakan out of the box. Ya, gue pakai Nvidia lagi. Ikuti Nvidia page setelah menginstal Hyperland kalau lu berencana untuk pakai itu. Salahkan Nvidia untuk ini. Berarti setting Nvidia-nya setelah udah selesai install Hyperland ya. Oke, lanjut baca distro. Kami secara resmi menjalankan dan ngetes Hyperland di Arch dan NixOS. Mantap ya, Arch. Dan kami pastikan Hyperland akan bekerja di sana. Cocok berarti udah. Scroll lagi ke tahap instalasi akhirnya. Menginstal Hyperland sangat amat mudah. Nih hati-hati nih kalau ada yang bilang sangat mudah di panduan instalasi Linux, jangan mudah percaya. Install saja dengan package manager lu. Coba kita buktikan ya, apakah memang benar semudah itu. Tapi ada apa nih? Warning. Sangat amat direkomendasikan untuk memakai package yang sesuai dengan distro lu dan tidak mengompile secara manual atau menggunakan git package. Ada warning lagi. I do not maintain any packages. If they are broken, try building from source first. Oke. Tipikal open source project ya. Karena distro yang gua pakai adalah Arch Linux, jadi gua klik nih Arch. Install a target release from the Arch packages. Installnya pakai pacman. Oke, yang bawahnya or install from the AUR which compiles the latest source. Gua nggak mau pakai yang latest ya karena biasanya di project open source kalau yang latest itu masih ada beberapa bugnya. Jadi gua pilih yang dari pacman aja. Oh iya, AUR itu adalah Arch User Repository. Jadi isinya adalah package-package yang biasanya disubmit oleh para pengguna Arch juga, bukan dari maintainers resmi Arch. Jadi kalau repository resmi Arch bisa diakses menggunakan pacman, user repository bisa diakses melalui paru atau yay. Ini akan gue bahas di video sendiri ya. Langsung aja gue install Hyperland menggunakan pacman. Sudo pacman -s hyperland. Enter, root password. Oke, proceed with installation. Yes. Tunggu saja instalasinya sampai selesai. Hyperland seharusnya sudah berhasil diinstal di OS ini. Tapi jangan lupa, tadi katanya setelah menginstal Hyperland, kita harus mengkonfigurasi Nvidia drivernya dulu. Jadi gue lanjut masuk ke Nvidia page ini. Nvidia, tidak ada official Hyperland support untuk Nvidia hardware. Namun demikian, banyak orang yang telah berhasil dengan cara mengikuti instruksi dari halaman ini. Mohon baca semuanya secara penuh sebelum bertanya. Ini gue cepetin aja ya. Setelah gue baca-baca, kebanyakan instruksi di sini tuh ditujukan untuk mereka yang memakai graphics card Nvidia terbaru yang seri RTX 30, 40, 50 dan sebagainya itu. Karena gue masih pakai GTX 1050 Ti, jadi banyak step yang bisa gue skip. Dan satu lagi di sini dijelasin kalau misalkan lu pakai kernel Linux selain Linux standar, misalkan ada namanya kernel Linux Zen dan lain-lain, lu dianjurkan untuk pakai Nvidia driver yang DKMS. Tapi karena kernel Linux yang gue pakai itu kernel standar, harusnya driver
software Nvidia yang kemarin gua install itu nggak ada masalah. Jadi gua langsung aja ke step berikutnya, further installation. Package di bawah ini juga harus diinstal untuk memastikan semuanya berjalan mulus. Ada dua package yang harus diinstal, Nvidia Utils. Ini udah gua install ya kemarin. Ntar gua install ulang aja deh tapi untuk memastikan. Oh ya, terus disaranin juga untuk install lib32 Nvidia Utils. Sama yang terakhir, EGL Wayland. Langsung gua ketik sudo pacman -s Nvidia Utils, terus lib32 Nvidia Utils, sama yang terakhir EGL Wayland. Oke, enter. Nah kan bener, Nvidia Utils-nya sudah terinstall. EGL Wayland-nya juga sudah terinstall. Seperti yang dikatakan di halaman Nvidia tadi, package EGL Wayland seharusnya sudah terinstall secara default di sebagian besar distro. Dan bisa dilihat juga di sini tulisannya untuk lib32 Nvidia Utils katanya target not found. Kemungkinan besar ini karena gue belum mengkonfigurasi pacman untuk menyediakan package-package 32-bit. Berdasarkan keterangan di Nvidia page lagi, lib32 atau multilib itu digunain untuk gaming di Linux. Jadi ini gue konfigurasiinnya ntar aja karena itu bukan tujuan gue sekarang. Setelah gue lanjut baca-baca lagi di halaman Nvidia, kayaknya udah nggak ada yang perlu gue konfigurasiin lagi. Karena kebanyakan secara default Arch Linux sudah ngehandle itu semua. Jadinya sekarang gue bisa lanjut untuk ke tahap finishing. Nah, tahap inilah yang paling seru menurut gue. Di tahap ini gue mulai ngedandanin OS Arch Linux gue. Ada satu istilah yang pengen gue kasih tahu ke lu. Di dunia perlinuxan, kegiatan ngedandanin, ngemodifikasi, atau nge-custom tampilan Linux kalian namanya rising. Jadi untuk kalian yang pengen ngelihat gue pas nanti nge-rising, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan. Udah kayak YouTuber banget gue ya. Sebelum ke langkah itu, mari kita finishing up dengan melihat master tutorial. Di halaman ini gue diberikan banyak opsi untuk menambahkan elemen-elemen apa aja sih yang mau gue taruh di GUI gue di Hyperland ini. Dan karena namanya opsi, jadi boleh iya, boleh enggak. Package esensial pertama yang mau gue install adalah Login Manager. Login Manager itu fungsinya untuk ngehandle tampilan login lu setiap kali lu ngebut OS lu. Sekarang kan kalau mau login tampilannya jelek banget nih, cuman begini doang. Nah, nanti setelah diinstalin Login Manager, tampilannya bisa di custom sesuai apa yang lu mau dan pastinya akan lebih menarik. Pilihannya ada banyak ya. Di sini ada SDDM, katanya works flawlessly, tapi di belakangnya ada tulisan-tulisan banyak gini jadi gua nggak pilih. Terus ada GDM. Nah, kalau dia nih tulisannya works with the caveat. Ada caveat-caveatnya begini, gua nggak pilih deh. Terus ada grid-D, works flawlessly juga, especially with regrid. Dan yang terakhir LY. Kalau ini cuma tulisan works flawlessly doang. Yang gue mau install antara LY atau si grid-D ini. Setelah gue cek di Google, ternyata si grid-D ini kelihatannya lebih baru dan lebih bisa di customize. Jadi gue install aja grid-D pakai pacman. Terus gue bikin dia otomatis nyala waktu startup pakai systemctl enable grid-d.service. Masukin password. Dan lanjut gue terusin ke bagian critical software. Di sini isinya adalah software-software yang harus diinstal supaya bisa lebih merasakan experience Hyperland secara penuh. Yang pertama ada Notification Daemon. Fungsinya untuk menampilkan notifikasi karena Arch Linux nggak punya software bawaan untuk menampilkan notifikasi. Jadi lu harus install sendiri. Pilihannya ada banyak tapi gue pilih ini aja, Duns. Next, Pipewire. Gue udah install ini jadi bisa gue skip. Lanjut, XDG Desktop Portal. Package ini gunanya untuk ngehandle banyak hal yang berhubungan dengan desktop lu. Salah satunya adalah screen sharing dan ini sangat berguna untuk gua ya. Karena OBS butuh ini untuk bisa ngerekam screen gua. Coba kita lihat keterangan lanjutannya dari XDG Desktop Portal. Cara installnya ada di bawah. Seperti biasa untuk Arch Linux tinggal pakai pacman dan nama package-nya XDG Desktop Portal Hyperland. Terus Authentication Agent. Package ini gunanya untuk ngehandle GUI kalau sewaktu-waktu ada aplikasi yang meminta password kepada user yang sedang menggunakannya. Selanjutnya, Qt Wayland Support. Keterangannya sih hanya suruh menginstal Qt5 Wayland dan Qt6 Wayland. Dan yang terakhir, font. Untuk font ini udah gue install ya di video sebelumnya. Ya mungkin itu aja yang harus kita install. Jadi langsung aja gue install semua package tadi melalui pacman. Ada Dunst, XDG Desktop Portal, Hyperpol Kit Agent, Qt5 Wayland, sama Qt6 Wayland. Udah kan, enter. Yes. Tunggu sampai selesai.
Semuanya telah terinstall. Sebelum gue reboot sistem, gue mau balik lagi ke panduan instalasi, mastiin kalau semua package yang esensial udah gue install. Di halaman ini harusnya udah semua gue lakuin sih yang penting-penting. Coba gue cek lagi ke master tutorial. Coba apa nih? Install Hyperland. Nah, kan lupa bener. Ini adalah bagian paling penting di Linux, tapi gue kelupaan. Gue harus menginstal terminal emulator supaya nanti walaupun kita udah pakai GUI, gue masih bisa mengakses terminal. Karena kekuatan terbesar Linux adalah di terminalnya. Terus apa lagi nih di bawah? Launching Hyperland. Ini adalah cara untuk mengakses Hyperland kalau kita belum punya login manager. Tapi kan tadi gue udah install ya login manajernya yang grid-D itu. Harusnya sih nanti otomatis bisa langsung masuk ke Hyperland-nya. Ini warning apa nih di bawah? Jangan meluncurkan Hyperland dengan sudo. Oke. Scroll lagi, ini ke bawah-bawah udah mulai rising sih, critical software udah ya. Monitor config ntar ada sendiri videonya, terus yang lainnya ya rising doang sih. Rising juga ada video khusus lah di waktu yang mendatang. Jadi terakhir yang belum gue install adalah terminal emulator. Ironis sekali ya. Terminal emulator favorit gue namanya Kitty. Selain dari favorit, ini juga tadi yang direkomendasikan sama Hyperland-nya ya. Oke, jadi gue install aja Kitty pakai Pacman. Enter, yes. Tungguin aja sampai selesai. Kalau udah tinggal reboot aja sistemnya. Dan ini adalah moment of truth. Lah, kok masih sama? Ini kok ada tulisan pretty name? Tadi kayaknya nggak ada ya? Coba gua login dulu. Password. Kan? Apa nih? Kenapa hostname-nya nggak ada jadinya? Coba gua cek grid-D-nya udah nyala belum sih? Pakai sistem CTL status. Servisnya sih udah nyala ya, udah enable. Bener kan kata gua di awal? Kalau ada panduan instalasi bilangnya gampang, itu harus dicurigakan guys. Tapi ini emang pure ketidaktelitian gua ternyata. Tadi tuh grid-D kan katanya works flawlessly, especially with regrid. Dan setelah gua balik ke panduan lagi, terus gua buka GitHub-nya si regrid, ternyata grid-D itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh package lain untuk bisa berfungsi. Nah, ada banyak sebenarnya pilihan untuk pasangan grid-D ini. Cuman tadi di panduan instalasi Hyperland katanya kan works flawlessly especially with regrid. Jadinya sekarang gua mau install package regrid-nya dulu. Installnya biasa ya, pakai Pacman, terus tinggal tunggu aja sampai selesai. Nah, terus gue lanjut baca nih di GitHub-nya si regrid. Ternyata harus dikonfigurasiin dulu supaya bisa berfungsi. Konfigurasi ini gunanya untuk ngasih tahu Arch Linux dan si Hyperland ini kalau login manajernya tuh pakai grid-D plus regrid. File yang harus kita edit itu namanya config.toml yang ada di etc grid-D. Tapi ingat, harus teliti. Kalau baca panduan instalasi harus selesai. Example yang ini itu dikhususkan untuk user cage. Sedangkan kita kan pakainya Hyperland. Jadi gua scroll dulu ke bawah sampai ada contoh untuk Hyperland. Katanya kita disuruh membuat config file di path yang ini. Isi config yang harus kita tuliskan di file konfigurasi tersebut ada di bagian bawah. Jadi langsung aja gua buat config filenya di dalam path yang udah ditentuin tadi. Gua bikin filenya pakai NeoVim ya, dan jangan lupa pakai perintah sudo karena di dalam folder etc dibutuhkan otorisasi dari root. Terus tinggal salin aja deh tadi yang ada di contoh. Sumpah ini gua nggak sabar sih ngebahas NeoVim. Gua suka banget soalnya sama text editor ini. Kalau udah jangan lupa di save, dan di sini gua pengen matiin service si grid-D-nya dulu ya. Pengen ngecek aja nih soalnya hostname gua nggak kelihatan tuh, lihat aja jadi SH5.3. Apa coba, masa nama shellnya yang ada di situ? Abis gua matiin grid-D-nya, gua sistem reboot, terus lanjut baca GitHub-nya si regrid lagi. Ada satu file lagi yang perlu kita edit, yaitu file config.toml punyanya grid-D. Kita hanya perlu ngedit bagian komennya aja untuk ngasih tahu si grid-D dan regrid kalau kita mau pakai Hyperland session. Path-nya sama, ada di dalam folder etc grid-D tadi. Jangan lupa juga pakai sudo untuk ngedit file config.toml-nya. Ini gue edit pakai NeoVim lagi ya. Ganti aja bagian komennya pakai yang udah dicontohin sama panduan instalasi tadi. Dan nanti setelah strip config, taruh path dari file yang baru kita buat sebelum ini. Kalau udah, save aja, terus tinggal di reboot. Dan ini baru moment of truth yang kedua. Coba kita lihat apakah sudah berhasil. Yes!
Akhirnya login page-nya nggak busuk lagi cuy. Tuh lihat tuh ada jamnya, ada apa nih ya gitu loh buat login tuh kan. Terus ada tombol reboot, ada tombol power off. Usernya juga kayak bisa diganti-ganti deh kalau udah ada multiple user. Nih apa nih sessionnya bisa diatur mau pakai apa. Oh ini berarti gue bisa pakai selain Hyperland ya, bisa dipilih gitu dong. Menarik, ide video baru tuh. Coba login ya. Wah ini kelihatan nih nanti nih password gue berapa digit. Masukin enter. Apa yang terjadi? Akhirnya bisa melihat warna dan kursor di dalam Arch Linux, guys. Like a blind man seeing the sun for the first time. Warning, you're using an auto-generated config. Edit the config file to get rid of this message. Config-nya ada di situ. Oke. Coba gue edit file ini. Apa nih? Pencet Super Q untuk buka Kitty. Super tuh kalau di keyboardnya Windows yang gambar Windows itu tuh. Yoi, halo semuanya. Gue mengetik ini di Kitty Terminal dalam Arch Linux yang menggunakan Hyperland. Oke, lanjut dulu gue edit config. Gue masuk dalam path-nya, terus buka file config-nya si Hyperland. Ini gue coba edit pakai nvim tanpa sudo. Harusnya sih bisa karena ini konfigurasi user wide bukan system wide. Ini dia nih auto generated. Remove this line to remove warning. Ini gua komen aja ya. Coba gua save, bisa nggak? Nah, hilang kan tuh. Mantap sekali. Sesuai tujuan, gua mau ngetes buka YouTube di sini. Langsung saja gua install Firefox pakai Pacman. Keren kan? There are two providers available for jack. Pipewire aja lah, lebih familiar kedengarannya. Sip, tungguin aja sampai downloadnya selesai. Oke, udah kelar. Gua clear dulu terminalnya, terus buka Firefox lewat terminal. Yoi. Oh ya, ini enaknya kalau pakai GUI yang mendukung Windows Styling Manager. Window-nya tuh aktif sesuai sama keberadaan kursor. Tuh coba perhatiin border window-nya tuh. Set. Tapi karena Firefox-nya dijalankan lewat terminal, kalau kita stop prosesnya di terminal pakai Ctrl C, Firefox-nya hilang juga. Nih salah satu kerennya Windows Styling Manager. Tuh, kalau buka satu terminal lagi, dia langsung rapih kebagi dua gitu. Tapi ntar explore Hyperland-nya di next video aja. Sekarang fokus dulu ke tujuan. Gue buka Firefox lagi. Kita coba buka YouTube. Bentar. Nih gue matiin dulu nih tabnya. Set youtube.com. Oke, kebuka ya. Coba Wisdom. Mari kita buka episode 2. Kalau ada yang belum nonton, silakan ya dicek. Yes, udah nyala suaranya. Oh, ini mah udah ready nih. Coba cek full screen. Oke, sip, udah bisa ya ternyata. Tujuannya sudah tercapai, gengs. Gua quit aja nih Firefox-nya. Video berikutnya mungkin gua bakal ngekonfigurasi Hyperland ini sama nginstall beberapa komponen untuk memperindah dan menunjang fungsi si Arch Linux ini. Oh iya, sama gua mau minta maaf di awal kalau misalkan kualitas gambar yang dihasilin pas gua ada di dalam Arch Linux ini kurang bagus karena gua pakai capture card yang murah. Oke, mungkin sampai sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Till next time, peace.